Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Vincentia Unitarande NIM 1803030106 kelas C reguler pagi semester 6 Sosiologi Fisip Undana. Dalam video kali ini, saya akan mereview buku ke-6 dengan judul Wawasan Publik untuk Perilaku Integritas Memanfaatkan Manusia untuk Menghilangkan Korupsi. Perilaku yang integritas adalah pilihan rasional dalam melawan korupsi. Pada intinya, mempromosikan perilaku integritas adalah hal penting dalam mendorong kepentingan publik atas perilaku yang mementingkan diri sendiri seperti praktik yang korup yang tidak etis. Perilaku manusia merupakan dimensi yang terabaikan dalam pembuatan kebijakan pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan korupsi yang ada saat ini masih berbasis luas pada model pengambilan keputusan yang rasional. Pendekatan seperti itu biasanya menekankan pentingnya meningkatkan biaya dan menurunkan manfaat dari perilaku yang tidak diinginkan, dalam hal ini korupsi. Model kebijakan umum yang dijanjikan termasuk kontrol dan sanksi serta pengurangan tuntutan hukum, pengambilan keputusan yang menguntungkan bagi mereka yang melakukan korupsi. Terkadang hal ini menyebabkan regulasi yang berlebihan, pembentukan kontrol yang melumpuhkan, dan ketidakpercayaan masyarakat pada administrasi publik, dalam hal ini pemerintah. Kebijakan integritas telah bergeser dari fokus sempit pada pencegahan dan penegakan hukum untuk mempromosikan keputusan berbasis nilai dan norma di sektor publik dan masyarakat. Perilaku integritas diakui oleh OECD 2017 tentang integritas publik, yang merupakan fondasi kepercayaan pada pemerintah dan institusi oleh seluruh masyarakat. Dengan wawasan perilaku yang integritas, OECD menyatakan itu merupakan ujung tombak yang berpusat pada manusia melalui perilaku yang berintegritas publik. Bukti daripada perilaku telah menyoroti faktor sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang. Richard Thaler berpendapat bahwa pengakuan atas kebijakan yang diilhami oleh perilaku seperti dorongan secara halus membuat pilihan yang baik lebih mungkin tanpa membatasi pilihan pembuat keputusan. Lebih jelas lagi, Richard menjelaskan bagaimana jaringan yang rusak berfungsi, bagaimana caranya individu tergoda untuk mengambil untung dari korupsi, dan bagaimana mereka beraksi terhadap langkah-langkah anti korupsi. Perilaku telah menghasilkan banyak sekali wawasan yang dapat diambil oleh pembuatan kebijakan untuk mengembangkan inovatif dan tepat sasaran pada kebijakan integritas. Dimensi manusia dari kebijakan integritas. Perilaku manusia seringkali menjadi dimensi yang terabaikan dalam pembuatan kebijakan integritas. Secara tradisional, upaya pencegahan korupsi didasarkan pada model pengambilan keputusan yang rasional. Hal ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung penerapan kontrol dan sanksi, serta mengurangi kebijakan pembuatan keputusan untuk mengurangi ruang lingkup mereka untuk perilaku buruk. Wawasan perilaku memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengintegrasikan dua aspek yang sering diabaikan. Kebijakan integritas. Pertama, inti dari integritas adalah pilihan etis yang didasarkan pada individu, refleksi moral. Kedua, dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku individu. Integritas dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan kolega. Pengetahuan tentang ilmu perilaku dapat memberikan inspirasi untuk kebijakan integritas modern yang inovatif yang memanfaatkan faktor manusia dalam memerangi korupsi. OECD sudah lama mendukung praktisi dalam
menggali potensi wawasan perilaku yang sekarang ini diterapkan di berbagai bidang kebijakan publik dan lembaga publik secara global. Menjelajahi implikasi dari wawasan tentang perilaku etis merupakan titik awal untuk perubahan di bidang integritas dan kebijakan anti korupsi. Sistem integritas publik bertujuan untuk menghasilkan keputusan oleh pejabat publik yang sejalan dengan kepentingan umum. Akibatnya, banyak kebijakan integritas berupaya secara langsung maupun tidak langsung membimbing dan mengatur pilihan atau perilaku manusia. Peneliti di berbagai bidang termasuk psikologi, ilmu syaraf, sosiologi, dan ekonomi pada manusia, kognisi, dan perilaku telah menghasilkan temuan yang menawarkan pelajaran berharga dan perspektif baru. Akibatnya, para pembuat kebijakan di seluruh dunia semakin menerapkan perilaku wawasan tentang area lain dari kebijakan. Laporan ini menyajikan wawasan perilaku yang relevan untuk kebijakan integritas. Desain perilaku kebijakan memberikan perspektif yang berbeda kepada pengambilan keputusan. Memperhitungkan dua aspek yang sering diabaikan. Yang pertama, berkaitan dengan cara-cara di mana individu membuat moral atau jalan pintas psikologis, mispersepsi, dan godaan seringkali dapat mengalihkan niat baik. Memahami dinamika dan perangkap moral pilihan membantu membuat kebijakan, memberikan panduan yang lebih efektif untuk mempromosikan integritas di sektor publik di seluruh masyarakat. Aspek kedua berkaitan dengan cara-cara di mana masalah individu pilihan moral itu dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan kolega. Integritas kebijakan berfungsi lebih baik sesuai dengan logika sosial interaksi. Mengintegrasikan kedua aspek inti ini dapat membantu pembuatan kebijakan menangani beberapa kunci tantangan kebijakan integritas modern, memandu pembuatan pilihan moral, mengatasi kesulitan tindakan kolektif, dan mengurangi risiko integritas, menyajikan temuan inti dari etika perilaku dan penelitian interaksi sosial, dan memeriksa proses internal pengambilan keputusan moral dan relevansi eksternal dinamika sosial. Berdasarkan wawasan ini, mereka mengidentifikasi ajaran inti untuk memandu kebijakan pembuat. Korupsi seringkali terasa seperti kejahatan tanpa korban. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa moralitas yang dirasakan dari satu tindakan menurun dengan jarak antara tindakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindakan itu. Memang tidak langsung, misalnya ketika tugas yang tidak etis didelegasikan atau ketidakpastian menangani apakah tugas tersebut dilakukan tindakan sendiri sangat penting karena hasilnya mengurangi rasa tanggung jawab moral. Transaksi korup seringkali melibatkan perantara, kausalitas rahasia dan tak terlihat. Kerusakan akibat korupsi seringkali jauh dari perilaku korupsi. Ini membuatnya lebih mudah untuk menolak tanggung jawab dan mengurangi beban moral terlihat di dalam korupsi. Selain itu, rasa bersalah menjadi lebih kecil saat rasa tanggung jawab menjadi lebih kecil. Saat bertanggung jawab, keputusan tidak bermoral oleh beberapa aktor. Tindakan satu individu tampak tidak bermoral. Oleh karena itu, pertimbangan utama dalam desain kebijakan integritas dapat dikurangi jarak antara tindakan dan bahaya. Desain struktur organisasi komunikasi, keterlibatan pemangku kepentingan dan manajemen sumber daya manusia di sektor publik dapat membangkitkan rasa tanggung jawab atas integritas.
Integritas dalam konteks interaksi sosial. Pilihan moral tidak diambil secara terpisah. Keputusan manusia seringkali didorong oleh motif sosial seperti loyalitas, membangun kepercayaan, membalas budi, atau membantu seseorang dari situasi yang rumit. Motif sosial bisa mendukung integritas, tetapi bisa juga berfungsi sebagai alasan melakukan korup. Manusia sebagai pembuat keputusan sosial terpengaruh oleh preferensi mereka sendiri serta orang lain dapat menyediakan wawasan tentang mengapa dan bagaimana kebijakan integritas bekerja atau gagal. Transparansi bukanlah tujuan itu sendiri. Ruang gerak moral bagi pembuat keputusan berkurang ketika aktor lain terlibat. Seorang individu ketika sendirian akan menjadi orang pertama yang diyakinkan tentang moralitas tindakan. Pengamat luar yang mungkin tidak biasa mungkin tidak mudah diyakinkan oleh pembenaran yang ditawarkan. Transparansi tanpa interaksi dapat dibandingkan dengan kamera keamanan tanpa siapapun yang menonton rekamannya. Mereka yang dipantau mungkin lupa keberadaannya dan berperilaku seolah-olah ada sendirian. Banyak kebijakan integritas memperkenalkan transparansi, misalnya melalui keterbukaan pemerintah dan strategi data terbuka. Namun transparansi bukanlah tujuan itu sendiri. Dalam perspektif perilaku, pendekatan untuk mempromosikan transparansi dapat memiliki pengaruh yang signifikan berdampak jika mereka memicu dialog. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian.